Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Lady Alfi Kurnia, NIM 2019143504 dari kelas 4M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan mempraktekkan tentang keterampilan sosial dalam kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Salam Pramuka. Baiklah, di sini saya akan memulai praktek tentang keterampilan sosial berupa P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan yang akan dibantu oleh seorang pramuka siaga. Salam Pramuka, saya Coki Buana dari anggota Pramuka Siaga. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan ialah upaya pertolongan serta perawatan untuk sementara agar korban kecelakaan keadaannya bisa lebih baik sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Sederhananya, dalam P3K ini harus memiliki yang pertama yaitu alkohol sebagai antiseptik untuk membersihkan luka. Kemudian, betadin yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan infeksi. Kemudian, gunting yang digunakan sebagai alat bantu untuk memotong kasa atau sebagainya. Kemudian ada kapas untuk membersihkan luka, kemudian kasa steril yang digunakan untuk membungkus luka serta perban atau plaster. Untuk yang pertama yaitu bersihkan luka menggunakan air bersih, kemudian bersihkan lagi menggunakan alkohol untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih terdapat pada luka. Langkah selanjutnya yaitu gunakan betadin dengan cara meneteskannya pada luka agar tidak terjadi infeksi yang disebabkan oleh kuman pada luka. Langkah terakhir yaitu gunakan kasa steril untuk menutup bagian luka yang telah diberi betadin tadi, kemudian dibalut dengan plaster. Berikut adalah hasil pertolongan pertama pada luka. Demikian tadi contoh keterampilan sosial dalam kepramukaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Cindy Anissa, NIM 2019143519 dari kelas 4M, program studi PGSD. Saya berasal dari Universitas PGRI Palembang. Pada video ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Wijaya selaku dosen pengasuh pada mata kuliah kepramukaan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan kepramukaan, yaitu pada keterampilan mengenal alam. Nah, keterampilan mengenal alam ini dapat berupa tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Sebelumnya, mari kita lihat video berikut ini. Berikut ini merupakan contoh tanaman obat di sekolah. Bisa kita lihat, itu ada lidah buaya, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh jenis tanaman obat, yaitu tanaman jahe, di mana jahe ini terdapat banyak sekali macam-macamnya. Salah satunya adalah tanaman jahe merah. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari jenis tanaman obat, yaitu tanaman jahe. Jahe ini dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Salah satunya yaitu dapat meredakan atau melancarkan sistem pencernaan, menghilangkan rasa mual, dan dapat meningkatkan sistem imun pada tubuh. Nah, tanaman jahe ini dapat kita buat atau kita olah dengan madu atau minuman yang lainnya sehingga dapat meningkatkan sistem imun bagi tubuh kita. Tanaman jahe ini dapat kita manfaatkan atau kita buat menjadi minuman yang dapat berkhasiat untuk menjaga sistem imun kita di kala pandemi saat ini. Maka dari itu, jenis tanaman obat ini yaitu tanaman jahe sangatlah penting bagi kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Listia, NIM 2019-143490 dari Prodi PGSD kelas 4M. Jadi di video kali ini saya diberi tugas oleh Kak Herman Wijaya untuk mempraktekkan sebuah keterampilan dalam kepramukaan. Jadi di sini saya akan mempraktekkan keterampilan fisik, yakni simpul. Jadi untuk praktiknya, check it out. Hai guys, di sini saya akan membuat tandu dan ditemani oleh Weni. Assalamualaikum. Jadi di sini ada proses pembuatan tandu yang saya lakukan bersama adik saya, yaitu Weni Juliani. Di sini bisa dilihat, itu mohon maaf itu ada mama yang lihat. Itu pembuatannya saya cepetin karena durasi ya guys. Bentar lagi jadi guys. Saya tes dulu, kalau ini nggak ada yang nyangkut berarti ini berhasil. Sore, terima kasih. Di sini saya membuat simpul pangkal, dan itu saya membuat simpul pangkal. Terus itu simpul jangkar, semuanya itu simpul jangkar, dari yang kedua itu sampai yang terakhir simpul jangkar. Mohon maaf ya guys, itu ada suara-suara kendaraan sama suara hewan. Ya, mohon maaf. Itu simpul anyam atau yang lebih dikenal dengan rantai. Sudah selesai guys. Kita tes ya, kalau tidak ada yang nyangkut berarti berhasil. Yeay, berhasil. Sekarang kita lepas yang rantai, berhasil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Miladi, NIM 2019-143507, kelas 4M, Prodi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Mata kuliah Kepramukaan dengan dosen pengasuh Pak Hendra Wijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan emosional. Keterampilan emosional merupakan keterampilan menata dan menguasai emosional. Baiklah, adapun nanti contoh keterampilan emosional. Kak, ini remonya kok nggak berfungsi? Kenapa, Dek? Ini film aku kan sudah mulai. Jangan marah-marah loh, Dek. Ini kan bulan puasa. Kita harus menjaga lapar dan haus. Selain itu juga kita harus menjaga emosi. Tapi kan film aku sudah mulai, Kak. Kalau remonya tidak bermasalah, kita pindahinnya lewat digital kayak gini. Nah, seperti itu. Makasih ya, Kak. Maaf Jangan aku marah-marah ya, Dek. Demikianlah penjelasan dari saya tentang keterampilan emosional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Elsie Nadira Januarsi, NIM 2019-143502. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan fisik kepramukaan, yaitu sandi, yaitu materinya adalah sandi. Yang pertama yaitu sandi pramuka. Sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf. Sandi ini yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Dan di sini ada dua sandi yang akan saya jelaskan,
Yang pertama yaitu sandi AZ dan sandi AN. Sandi AZ dan sandi AN. Yang pertama yaitu sandi AZ. Sandi AZ dibaca dengan kunci A sama dengan Z, seperti yang sudah saya tulis ini. Ini dia sandi AZ. Dan contohnya misalnya pramuka, berarti kita harus mencari huruf P yaitu K, dan huruf R yaitu I, dan huruf A yaitu Z, M yaitu N, dan U yaitu F, dan K yaitu P, dan A yaitu Z. Jadi kata pramuka yaitu sandinya K, I, Z, N, F, V, dan Z. Dan yang kedua yaitu sandi AN. Dibaca dengan kunci A sama dengan N, yaitu ini dia. Contoh katanya sama, yaitu pramuka. Kita bisa lihat di sini P sama dengan C, dan R sama dengan E, dan A sama dengan N, M sama dengan Z, dan U sama dengan H, dan K sama dengan X, dan A sama dengan N. Jadi kata pramuka yaitu C, E, N, Z, H, X, N. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Feni Parera, NIM 2019-143495. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual yang diberikan dalam kepramukaan adalah peningkatan daya talar anggota pramuka yang biasanya diberikan lewat permainan atau kegiatan yang berkaitan dengan orienteering atau survival. Keterampilan ini tidak seperti yang diberikan dalam sekolah formal. Jenis-jenis keterampilan intelektual dalam kepramukaan antara lain: 1. Permainan game, 2. Jigsaw menjodohkan potong-potongan, 3. Navigasi, 4. Improvisasi dari bahan setempat, dan kelima problem solving atau masalah-masalah sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Permainan game. Game merupakan sebuah permainan yang ditemukan oleh Baden-Powell dalam sebuah cerita dalam bukunya yang berjudul Scouting for Boys, di mana seorang anak laki-laki yang pandai bernama Kimball O'Hara merupakan seorang anak sersan dari resimen Irlandia ditempatkan di India. Permainan game banyak jenisnya. Yang pertama, game melihat, yang kedua, game pencium, yang ketiga, game rasa, dan keempat, game pendengar, dan terakhir, game campuran. Di sini saya akan mempraktekkan permainan game pencium. Selamat menyaksikan. Hai adik-adik, di sini kakak akan mempraktekkan permainan game atau kemampuan indera manusia. Contohnya yaitu indera pembau atau indera pencium. Sebelum bermain, kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alatnya yaitu kain untuk menutup mata, dan bahannya yaitu bahan-bahan alami atau bahan-bahan tradisional. Langkah-langkah permainan yang pertama, kita harus menutup mata peserta didik terlebih dahulu, dan yang kedua, kita akan menciumkan aroma dari buah ataupun tanamannya lainnya kepada hidungnya, dan peserta didik akan menebak itu buah apa atau aroma tanaman apa. Mari kita praktekkan. Tanaman yang pertama, jahe. Buah apa? Jahe. Benar, ini jahe. Tanaman yang kedua, buah apa ya? Jeruk nipis. Sekali lagi,
Hieroglifis. Benar. Tanaman yang ketiga. Kunyit. Benar. Tanaman yang terakhir. Buah tanaman apa ya? Serai. Sekali lagi. Serai. Baiklah adik-adik, begitulah cara permainan game kemampuan indera manusia bagian kemampuan indera pembau atau pencium. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmasari, NIM 2019-14-3483 dari kelas 4M. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dari keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial adalah keterampilan untuk mengatur, mengorganisasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Keterampilan manajerial ialah keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai sebuah kesuksesan. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang keterampilan manajerial, yaitu tentang administrasi dalam pramuka. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh tentang keterampilan manajerial, yaitu administrasi dalam pramuka. Yang pertama, kita tulis sekolah yang mengadakan pramuka, lalu kita membuat bagan seperti ini, lalu ditulis nama barang, lalu jumlah, kondisi, dan sumber. Di sini kita tulis nama barang seperti tenda, jumlah tenda yang berada di SMA Negeri 2 yaitu misalnya ada 3, dan kondisinya bagaimana. Jika baik, kita tulis dalam kondisi baik. Jika kita sudah mengisi kolom ini, maka di bawahnya kita tulis tanggal dan tempat pembuatannya. Lalu kita berikan kepada pembina untuk ditandatangani. Begitulah contoh laporan dari administrasi dalam gerakan pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Zahara, NIM 2019-14-3506 dari kelas 4M Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Dosen pengampu Hendra Wijaya MPDI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan kepramukaan spiritual. Salah satu keterampilan dari kepramukaan yaitu keterampilan spiritual, yang mana keterampilan spiritual adalah sikap dan perilaku seseorang pramuka dalam kesehariannya yang mencerminkan perwujudan pengalaman seperti contoh kaidah-kaidah agama yang dianutnya. Kita contohkan saja, pada agama Islam kita wajib menjalankan ibadah salat 5 waktu. Apalagi anggota pramuka, meskipun mereka sering kali berada di alam bebas, anggota pramuka tetap harus menjalankan kewajibannya, yaitu menjalankan ibadah salat, menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang ada pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu. Sekali mungkin ketika akan melaksanakan sholat pada alam bebas, anggota pramuka sulit menemukan air. Jika akan melaksanakan wudhu, maka itu tidak jadi alasan untuk tidak melaksanakan sholat, karena wudhu bisa digantikan dengan tayamum dengan cara menggunakan debu sebagai cara untuk bersuci atau bertayamum.
Yang pertama yaitu siapkan debu bersih. Gunakan debu yang berada di tembok, kaca atau tempat yang lain yang terasa bersih, seperti tembok ini contohnya. Kemudian disunahkan untuk menghadap kiblat, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Kemudian dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan bismillah, niat nawaitu tayamum malil hibasil sholati lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Selanjutnya, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Berbeda, wudhu dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusap debu pada bagian-bagian bawah rambut atau bulu wajah. Hak untuk dianjurkan adalah berusaha merapatkan debu pada seluruh bagian wajah. Telapak tangan menyentuh debu, selanjutnya bagian telapak tangan diletakkan pada telapak tangan pada debu. Kali ini jari tangan direnggangkan. Kedua telapak tangan pada posisi telapak tangan kanan berada di bawah atas telapak tangan kiri, seperti ini. Lalu pertemukan kedua jari telapak tangan, usapkan pada antara jari-jarimu. Lalu membaca doa setelah bertayamum. Dianjurkan oleh sebagian ulama untuk membaca doa setelah bersuci. Baiklah, itulah penjelasan dari kakak. Apabila saya kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni. Kami NIM 2019-143487 Prodi PGSD dari kelas 4M. Dalam video kali ini saya diberi tugas oleh Kak Hendra Wijaya, yaitu keterampilan kepramukaan, keterampilan manajerial. Saya akan mempraktekkan keterampilan manajerial, yaitu memimpin pasukan baris-baris dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan saya ambil alih. Siap. Gerak. Kencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Siap. Gerak. Setengah dengan kencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Untuk paradigma, istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. 2 langkah depan. Jalan. 2 langkah ke belakang. Jalan. 2 langkah samping kiri. Jalan. 2 langkah samping kanan. Jalan. 1 langkah ke kiri. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. 2 langkah samping kiri. Jalan. 2 langkah samping kanan. Jalan. 3. Gerak. 2 langkah ke depan. Jalan. 2 langkah ke belakang. Jalan. Balik kiri. Jalan. Siap. Tidak ada. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Baiklah, itu saja yang dapat saya tampilkan. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.